Shalom, sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, kanan kiri saudara harus merasakan sukacita Tuhan yang di atas, yang di bawah, yang di lantai bawah juga semuanya saudara. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara sore malam hari ini. Yang di rumah juga senang bisa jumpa saudara. Saya percaya bukan kebetulan kita jumpa di tempat ini, tapi ada rancangan berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Amin saudara. Dan semangat sekali cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab, Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang enggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 saudara. Kita baca 2 ayat saja, yaitu ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 yang akan menjadi ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita saat sore malam hari ini. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. 2 Tawarik pasal yang ke-7 13 sampai 14. Karena hanya 2 ayat saja saudara, kita akan baca sama-sama. 3. Iya, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni doa mereka. Kemudian apa? Serta memulihkan negeri mereka. Sama-sama bilang sama saya, memulihkan. Amin. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara, salah satu nama Tuhan adalah Allah Jehovah Jireh saudara. Sama-sama bilang sama saya, Jehovah Jireh. Amin. Apa itu Jehovah Jireh? Apa? Mantap, 2 juta rupiah. Minta sama Master. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya mau bilang saudara, memang dia Tuhan yang menyediakan, katakan amin. Yes, saya mau bilang saudara, kita punya Tuhan yang menyediakan setiap kita. Kalau saudara pelajari Alkitab, sejak masa penciptaan manusia, Tuhan ciptakan dulu segala yang kita butuhkan di bumi ini saudara, baru Tuhan taruh manusia. Saya mau bilang bicara tentang apa? Dia Allah yang menyediakan. Kalau saudara pelajari ketika yang namanya perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan saudara, saya bisa ajak saudara mengingat saudara di mana kejadiannya saudara dalam perjalanan, semuanya Tuhan siapkan saudara. Bicara tentang makanan, bicara tentang minuman, bahkan baju selalu baru, kasus selalu baru, bahkan ada tiang awan, tiang api. Bicara tentang apa? Dia adalah Allah yang maha menyediakan saudara. Amin saudara. Karena memang sekali lagi saudara, memang Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita umatnya. Itu kenapa dia Tuhan yang menyediakan. He provide apa yang kita butuhkan saudara. Bahkan kalau saudara ingat kemarin Paskah, kita merayakan tentang apa? Yang kita rayakan adalah Tuhan menyediakan keselamatan buat setiap kita saudara. Amin. Itu kenapa buat anak muda yang jomblo-jomblo, yang single-single saudara, kalau yang begitu-begitu aja Tuhan sediakan, apalagi cuma pasangan hidup buat dirimu. Emosi saya. Masih banyak anak Tuhan, orang Kristen, udah kayak, mohon maaf ya, kayak gak percaya Tuhan sanggup siapkan. Sampai kadang-kadang saudara, oh Tuhan, saking kesepiannya atau apa gitu, sampai doa, Tuhan tolong Tuhan, aku udah jomblo Tuhan, udah lama. Bahkan kadang-kadang mohon maaf saudara, sampai mohon maaf, yang tidak seiman juga disikat juga. Ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana ya Pak Pendeta? Ya saya sebenarnya memang pengennya sama-sama anak Tuhan Pak Pendeta. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Memang yang adanya cuma itu,
Kau tinggal di mana? Di Zimbabwe atau di mana? Indonesia ini ada 23 juta anak Tuhan. Masa dari 23 juta nggak ketemu satu? Keterlaluan loh. Dari 23 juta masa nggak ketemu satu? Pak Pendeta nggak ada, cuma itu. Hei, mainmu kurang jauh. Iyalah. Makanya main itu di Tiberias banyak nih. Mana yang jomblo-jomblo? Boleh angkat tangan? Tuh. Kasihan banget, angkat tangan sambil muka pengharapan. Saya butuh jawaban. Nggak perlu pakai nyari-nyari. Memang itu mata-mata pemburu itu. Saya mau bilang sekali lagi, kita punya Tuhan yang menyediakan segalanya bagi setiap kita. Amin, saudara. Bahkan saya mau bilang, saudara, di masa-masa sukar hari-hari ini, saudara, kita tetap punya Tuhan yang menyediakan segalanya bagi setiap kita. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, yes Pak Pendeta, memang kalau kita pelajari Pak Pendeta, hari-hari kita sama seperti ayat 13. Kalau saudara baca tadi, perhatikan ayat 13, di situ dikatakan bicara tentang masa-masa sukar, saudara. Kalau saudara lihat ayat 13, saudara, bicara tentang masa-masa yang tidak mudah, saudara. Mungkin saudara dan saya hari-hari ini, saudara, kita ada di posisi ayat 13 itu, saudara. Di mana kita harus ngalamin masa-masa yang tidak mudah, di mana kita ngalamin masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang, saudara, jangan takut, karena ada janji Tuhan buat saudara dan saya. Pemulihan Tuhan sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin banyak yang komplain bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan pemulihan buat saya, kenapa saya belum melihat Pak Pendeta pemulihan untuk rumah tangga saya, Pak Pendeta? Kalau Tuhan sudah menyediakan pemulihan buat saya, kenapa saya belum lihat Pak Pendeta pemulihan untuk keuangan saya? Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan pemulihan buat saya, kenapa saya belum lihat pemulihan untuk yang namanya keluarga yang namanya anak cucu saya? Bagaimana kalau Tuhan sudah menyediakan pemulihan, kenapa saya belum lihat pemulihan untuk ekonomi, pemulihan untuk kesehatan saya? Gimana nih Pak Pendeta? Saya mau bilang, Tuhan memang sudah menyediakan pemulihan buat saudara dan saya. Tapi saya mau bilang, saudara, ternyata dari ayat yang kita baca, untuk bisa menikmati pemulihan Tuhan, saya mau bilang, saudara, ada syaratnya. Sama-sama bilang sama saya, syaratnya. Sama-sama bilang sama saya, ada syaratnya. Amin, saudara. Itu kenapa tema khotbah saya hari ini boleh munculkan di layar adalah bicara tentang syarat pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, syarat pemulihan. Amin. Nah, coba kita lihat apa syarat pemulihan. Semuanya kita akan bahas pelan-pelan di ayatnya yang ke-14, saudara. Yang pertama, boleh munculkan dulu ayat 14. Dikatakan apa di bagian awal, saudara? Syarat pemulihan buat saudara dan saya. Yang pertama saya mencatat di sini, saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dikatakan apa di sana? Merendahkan. Poin yang pertama, saudara, boleh munculkan. Saya mencatat di sini, saudara, adalah bicara tentang syarat agar pemulihan terjadi menjadi bagian kita adalah dengan merendahkan diri. Sama-sama bilang sama saya, merendahkan diri. Sama-sama bilang sama saya, merendahkan diri. Amin. Saya mau bilang, saudara, pemulihan Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi Tuhan akan kasih pemulihan itu jadi bagian kita ketika kita mau merendahkan diri datang sama Tuhan, saudara. Sengaja kadang-kadang Tuhan tahan pemulihan datang dalam kehidupan kita ketika apa? Masih ada kesombongan dalam kehidupan kita. Karena kenapa, saudara? Mohon maaf ya, tinggi hati adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Coba kita buka Alkitab kita. Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 5. Amsal pasalnya yang ke-16, saudara, kita baca ayatnya yang ke-5 sama-sama. Yang sudah di sana bilang puji Tuhan. Yuk sama-sama, 3 ya. Setiap adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan apa? Wow, saya mau bilang, saudara, orang kalau yang namanya tinggi hati, saudara, itu kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan bukan cuman kekejian, akan ada hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang tinggi hati, saudara. Itu kenapa Tuhan gak mau itu terjadi sama saudara. Tuhan gak mau saudara dan saya mengalami yang namanya penghukuman. Itu kenapa Tuhan izinkan saudara tetap ada di masa-masa sukar, tetap ada di masa-masa yang berat, supaya apa? Kita sadar dan kita mau datang sama Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga apa? Pemulihan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya mau bilang, saudara, ayolah, saudara dan saya, kalau kita pelajari Alkitab, lanjut lagi ayat 18, ini lebih parah lagi, saudara. Ayat 18 dikatakan apa? Kencokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului apa? Wow, kalau saudara congkak, ada kehancuran di sana. Kalau kita tinggi hati, ada kejatuhan di sana. Orang kalau sombong, orang kalau congkak, orang kalau tinggi hati, nggak perlu dijatuhin, jatuh sendiri, saudara. Betul loh.
Kalau saudara sombong, saudara sementara berjalan di tepi jurang, saudara. Lalai sedikit, lengah sedikit, innalillahi. Betul. Itu kenapa saya mau bilang saudara, hati-hati loh saudara. Tuhan gak mau itu terjadi dalam kehidupanmu. Itu kenapa Tuhan izinkan tahan pemulihannya dalam hidupmu. Supaya kau sadar, wow, ternyata aku mulai sombong ya. Ketika mulai sombong, saya mau bilang saudara bisa mendatangkan hukuman. Itu kenapa? Ketika kita belum melihat pemulihan, evaluasi. Aku rendah hati apa aku sombong? Kalau sombong cepat-cepat bertobat saudara. Daud orang yang hebat, Daud orang yang dipakai Tuhan luar biasa, Daud orang yang dipilih Tuhan luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, ketika ada kesombongan di hati Daud, Tuhan anugerahkan hukuman buat Daud. Saudara ingat ketika yang namanya Daud dalam posisi yang luar biasa, sebagai raja dalam posisi yang tinggi, akhirnya mulai muncul kesombongan. Ketika dia mulai, hitung tentara-tentaraku, hitung rakyatku. Saya mau bilang saudara, ada kesombongan. Akhirnya apa? Saudara baca kisah selanjutnya. Kesombongan Daud menghasilkan apa? Hukuman buatnya saudara. Tapi sebaliknya kalau saudara ingat kisah Yairus. Yairus saudara seorang pemimpin rumah ibadat. Orang yang sangat dihormati saudara. Orang yang punya posisi penting saat itu saudara. Zaman dulu orang yang punya posisi di rumah ibadat lebih dihormati daripada orang yang di posisi pemerintahan politik saudara. Kalau saudara ingat Pontius Pilatus sama mahkamah agama Sanhedrin. Orang-orang pada masa itu lebih dengar mahkamah agama. Tolong, selamatkan itu. Tolong Bapak Ibu yang punya anak, tolong. Ikat mereka dengan kasih. Tapi nggak apa-apa. Kalau anak-anak yang lari-lari saya nggak apa-apa. Yang bahaya kalau bapak-bapak lari-lari, nah itu saya ngeri. Udah kumisan, buncit-buncit. Mahkamah agama Sanhedrin sama Pilatus, mereka lebih dengar mahkamah agama saudara. Karena kenapa? Posisi mahkamah agama, orang yang ada dalam posisi agama lebih dihargai pada masa itu. Tapi saya mau bilang ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur. Saya mau bilang saudara, tersungkur itu saudara bukan cuma berlutut ya. Jangan, ini just mau pakai hari Rabu. Ya saya cerita aja lah. Buat jemaat yang suka komplain-komplain. Pak Pendeta kenapa jasnya itu tuh? Enggak lah beda, warnanya sama, tapi beda-beda dikit. Kasihan banget kesannya pendetanya miskin banget lagi. Ada lah, cuma belum laundry aja. Orang yang punya posisi yang tinggi, tapi ketika dijumpa sama Tuhan dia tersungkur saudara, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika Daud ada kesombongan, hasilnya hukuman. Yairus ada kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, hasilnya apa? Pemulihan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa saya selalu bilang saudara, ini dosa kesombongan ini saudara, tinggi hati memang ini dosa klasik saudara. Dari zaman dulu memang yang namanya kesombongan ada terus. Ya saya nggak bisa pungkiri lah saudara. Setiap manusia memang pasti punya yang namanya bibit-bibit kesombongan saudara. Tapi mbok ya ditahan gitu saudara. Setiap manusia memang punya kesombongan, tapi ya levelnya kan bisa berbeda-beda karena ada yang nahan, ada yang ngelos saudara. Kalau ada yang nahan kan ketika dipuji, kok kamu glowing banget. Iya puji Tuhan. Aku ikut Cimoy Imut jadi akhirnya Cimoy Imut udah glowing loh. Iya. Saya kan update TikTok sekarang. Iya. Cuman saya doang pendeta gak ada kerjaan kali ya. Jangan ketawa doang, follow. Kamu kok imut banget lagi. Kamu kok glowing banget. Iya, aku cuma pakai shampoo. Oh, pakai di muka. Ini aroma urang-aring ini di wajah, makanya glowing kan saudara. Iya. Oh, kamu glowing banget. Iya, puji Tuhan. Itu yang biasa aja. Coba kalau misalnya yang sombong-sombongnya luar biasa ketemu sama orang. Aduh, glowing banget. Terima kasih. Enak aja mau tidur di gereja. Emang lu pikir pendeta gak lihat. Dia udah. Dari sini kelihatan semuanya. Sampai lantai 2 juga kelihatan. Sampai isi hati sama isi dompet kelihatan. Wajah-wajah ceban goceng kelihatan. Saya mau bilang saudara,
Setiap orang ada kesombongan. Tapi saya mau bilang saudara, sekali lagi saudara, tahan kesombonganmu. Karena kesombongan akan membuahkan hukuman dalam hidupmu saudara, amin. Saya aja sebagai hamba Tuhan, nggak bisa saya pungkiri saudara, kalau saya nggak jaga hati saya sangat berpotensi untuk jadi orang yang sombong saudara. Karena kenapa? Jadi seorang hamba Tuhan itu saudara, apalagi di gereja yang dipakai Tuhan luar biasa ini saudara, jemaatnya banyak banget saudara. Saya mau bilang ibu-ibu Tiberias mulutnya manis-manis. Betul, ibu-ibu Tiberias kalau muji pendeta nggak kuat iman bisa diabetes saudara. Betul, oh Tuhan, ibu-ibu kalau Tiberias kalau lagi muji pendeta, udah Pak Pendeta kalau hot Pak Pendeta, udah Pak Pendeta, udah Pak Pendeta kalau begini, udah Pak Pendeta, udah. Oh Tuhan, betul, saya aja kadang-kadang kalau nggak tahan-tahan udah langsung terpesona. Aku, tahan-tahan, aduh apalagi ibu-ibu Manado, oh Tuhan. Pak Pendeta kalau hot Pak Pendeta udah sangat memberkati hatiku bergetar Pak Pendeta. Kalau saya nggak kuat iman udah dalam nama Yesus. Itu kenapa saya mau bilang saudara. Saya selalu ingatkan diri saya mau bilang saudara nggak pantas saya sombong saudara. Saya selalu ingatkan diri saya apapun yang saya bisa lakukan sampai hari ini, hikmat, talenta yang saya bisa tampilkan buat saudara, saya mau bilang bukan karena saya, tapi semuanya karena Tuhan saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Betul, karena saya mau bilang saudara, kalau nggak ada Tuhan, nggak ada urapan Tuhan, mau sehebat apapun saya bicara, bisa-bisa jadi sia-sia buat saudara. Tapi kalau ada Tuhan, sesimpel apapun bisa memberkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dulu meriah buat Tuhan. Amin. Itu kenapa saya mohon maaf ya dengan segala kerendahan hati orang bilang, puji Tuhan nih, Marcia kalau khotbah rame banget udah kayak pasar, udah kayak pasar. Tapi saya nggak mau sombong, Tuhan, ya ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan, amin. Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan saudara untuk datang di tempat ini, bukan saya. Amin saudara. Itu kenapa saya mau bilang, aku mah apa tuh? Iya loh, kalau tanpa Tuhan, aku hanya rempeyek kering yang tak berdaya. Iya loh. Saya suka kadang-kadang evaluasi diri, seandainya saja, mohon maaf ya, nggak usah jauh-jauh. Ini mulut aja Tuhan ambil, nggak ngomong. Saudara bisa bayangkan, mau seperti apapun saya bergaya, udah kayak limbat. Saya nggak kebayang limbat sama istrinya kalau bilang I love you gimana. Iya, saya kalau jadi orang yang lihat istrinya limbat kalau begitu. Amit-amit ya, maksudnya contohnya kalau misalnya saya jadi istrinya limbat ya, contoh ya. Contoh. Tiba-tiba punya pasangan bilang I love you. Pindah agama kayak gitu. Nggak tolak dalam nama Yesus. Saya mau bilang saudara, ngapain sih kita sombong? Kalau saudara hadir hari Minggu kemarin pada saat Paskah, saya bahas begini saudara, kita ini adalah orang yang ditebus, amin. Kita ditebus artinya apa? Bukan milik kita lagi, kita sepenuhnya milik Tuhan saudara. Artinya apa? Seandainya kita sadar itu, nggak ada alasan lagi untuk sombong saudara. Karena kenapa? Kita tahu semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Itu kenapa saya mau bilang, ayo hari-hari saudara, jangan tunggu Tuhan proses dulu hidupmu ngalamin masa-masa sukar, baru kau buang kesombongan dalam hidupmu saudara. Kadang-kadang Tuhan memang sekali lagi, Tuhan udah siapkan nih pemulihan, tapi kalau kau masih sombong, saya mau bilang pemulihan Tuhan tidak akan menjadi bagian hidupmu. Buang kesombonganmu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan nikmati pemulihan yang telah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, wajahmu sombong banget. Jangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, saudara kita cepat saudara. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, bagian B. Saudara, coba kita lihat, balik lagi ayat 14 tadi saudara. Apa syarat untuk melihat pemulihan Tuhan dinyatakan? Yang sama-sama yang sudah di sana boleh bilang sekali lagi, puji Tuhan. Amin. Yuk sekali lagi. Merendahkan diri, kemudian apa? Berdoa dan sekali lagi berdoa dan ketika saya baca ayat ini saudara, saya pikir Tuhan kenapa harus detail berdoa dan mencari wajahku, bukannya bicara berdoa itu mencari Tuhan. Tetapi saya pelajari saudara dan Roh Kudus taruh dalam hati saya, ternyata berdoa nggak selamanya cari Tuhan saudara. Itu kenapa di poin yang kedua, boleh munculkan dulu poin yang kedua, saya mencatat bicara tentang berdoa dan mencari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berdoa dan mencari Tuhan. Pak Pendeta, emang berdoa nggak mencari Tuhan?
Kalau orang yang sungguh-sungguh punya motivasi yang benar ketika dia berdoa, dia cari Tuhan. Tapi saya mau bilang, ada orang berdoa nggak cari Tuhan. Ada nggak? Shalom? Ada loh. Ada orang berdoa tapi bukan cari Tuhan, cari kemuliaan buat dirinya sendiri. Ada orang berdoa, waduh, tapi sengaja di jalan-jalan, di tengah-tengah jalan sambil. Pertanyaan saya, cari Tuhan atau cari kemuliaan diri sendiri? Jangan takut jawab. Jawab aja. Ada sengaja di jalan. Haleluya. Atau kadang-kadang di lobi-lobi. Saya bukan lagi mengecilkan apa yang dilakukan. Tapi yang Tuhan perintahkan apa? Masuk kamar, kunci pintu, berdoa. Pak Pendeta, emang salah berdoa di jalan? It's okay kalau motivasimu sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau motivasimu untuk dilihat orang, untuk cari kemuliaan diri sendiri, mohon maaf. Doamu bisa jadi sia-sia. Karena gini saudara, doa bicara komunikasi dengan Tuhan. Kalau kau nggak mencari Tuhan dalam doamu, doamu bisa jadi sia-sia saudara. Amin kayak apa kayak. Udah. Hargai. Tolong dong pendeta. Apa kayak. Ini. Saudara pikir bioskop ini atau apa nih? Sekali lagi. Doa bicara tentang berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita berdoa nggak cari Tuhan, doa kita bisa sia-sia. Mantap. Terpesona. Ya loh. Saya mau bilang saudara, banyak orang kadang-kadang berdoa, mohon maaf nggak cari Tuhan, cuma mau cari kemuliaan diri sendiri. Apalagi nih, saya mau bilang saudara nih, ibu-ibu yang punya anak wanita cantik. Saya mau bilang hati-hati, banyak laki-laki zaman sekarang berdoa di depan saudara, untuk apa? Untuk cari kemuliaan diri sendiri. Ketika main ke rumah, contoh namanya Ricky, mohon maaf nama Ricky. Atau Reza aja, Reza. Oh Ricky aja, Ricky. Ricky mari masuk. Masuk rumah. Ricky mari masuk. Oh iya tante tunggu aku mau doa dulu. Supaya di depan calon mertua. Wow. Ini anak Tuhan yang soleha. Yes. Ya, cinta Tuhan. Masuk ke dalam rumah, Ricky yuk makan dulu. Tenang, tante, aku mau berdoa dulu, mau urapi dulu dalam nama Yesus. Oh, minyak-minyak sampai orang tuanya diminyakin semua dalam nama Yesus. Oh Tuhan Ricky. Bu, hati-hati bu, banyak bu, hati-hati bu, betul. Banyak orang ini, tapi nggak apa-apa. Ada juga yang begini, berdoa, tapi karena dia tahu banyak orang ketika berdoa karena rame-rame, dia lihat, banyak orang juga nih. Berdoanya udah kayak baca puisi. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan. Lagi berdoa, jangan ganggu pendeta lagi berdoa. Tuhan, kasih-Mu bagaikan tiupan angin. Rahmat-Mu bagaikan debur ombak. Buah. Oh Tuhan, malu aja nih. Serius. Ya, sampai malaikat aja yang nulis. Kau pikir kau pujangga kakak? Oh Tuhan. Ngeri saya lihat orang begitu. Tapi nggak apa-apa, saya mendingan begitu daripada ada orang doa begini saudara. Apalagi kalau udah jam-jam makan gitu saudara, malam-malam habis gereja makan. Ada orang doa begini. Ada. Apalagi kalau udah lapar banget yang di depan makanan enak. Aduh, babi rica, babi hong, aduh, baru begini. Coba saudara telaah itu doa macam apa itu. Baru Tuhan aja, baru udah amin, nggak nyampe. Saya mau bilang jangan ketawa, bertobat ya. Saya mau bilang ya, kita doa Tuhan dengar, amin.
Amin. Kita doa, malaikat nyatat. Saudara bisa bayangin kalau baru begini. Malaikat, yuk, dia mau berdoa. Dia mau berdoa, dia mau berdoa. Siap, dia mau berdoa. Ya, tiba-tiba saudara cuma, Bro, ngomong apa tadi dia? Ente nyaho bro, gak kedengeran. Hey. Dan cuma ketawa bertobat ya. Saya mau bilang sama saudara, pemulihan Tuhan sudah siapkan, amin. Tapi saya mau bilang, pemulihan ada sama Tuhan. Itu kenapa ketika kau berdoa harus make sure kau cari Tuhan, amin. Kalau kau berdoa nggak cari Tuhan, kau tidak bisa menikmati pemulihan yang Tuhan sediakan yang ada pada Tuhan. Itu kenapa make sure datang sama Tuhan, cari Tuhan, berdoa, berseru sama Tuhan. Saya sudah banyak saksi melihat saudara di gereja ini, orang-orang yang berseru sama Tuhan, melihat pemulihan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa cari Tuhan. Bilang sama ngomong, jangan cari yang lain. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Yuk pemusik siap-siap, waktu kita sangat mepet saudara. Yang terakhir, udah setengah jam. Yuk sama-sama, lihat ayatnya yang ke-14 lagi saudara. Ayat 14 dikatakan apa di sana? Setelah bicara tentang berdoa, mencari Tuhan. Boleh munculkan lagi ayatnya saudara. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka apa? Aku akan apa? Mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang ketiga dikatakan apa? Berbalik dari apa? Poinnya yang ketiga, boleh munculkan di layar, bicara tentang berpaling dari jalan yang jahat. Sama-sama bilang sama saya, berpaling dari jalan yang jahat. Ini ayat pertobatan saya saudara, Yesaya 45 ayat 22. Yesaya pasal yang ke-45 ayat 22 saudara. Ini ayat di mana saya digerakkan Tuhan ketika saya lagi galau, mau baptis, mau bertobat atau tidak. Betul, nih. 3 ya, berpalinglah dan biarkanlah dirimu, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Wah, saya lagi galau waktu itu saudara, 2008. Mikir, oh Tuhan, mau baptis atau enggak nih, galau saudara. Tiba-tiba saya buka Alkitab, waduh, Tuhan taruh kasih ayat ini saudara. Itu malam-malam saya baca gelap-gelap saudara, muncul 2 ayat itu saudara. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu selamatkan. Di bawahnya muncul, nyambung. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saya mau bilang saudara, pemulihan Tuhan sudah Tuhan sediakan. Amin. Tapi, saya mau bilang, pemulihan Tuhan itu hanya ada di jalannya Tuhan. So, kalau hari ini kau ingin menikmati pemulihan Tuhan, pastikan kau sementara berjalan di jalannya Tuhan. Kalau hari ini kau belum lihat pemulihan terjadi dalam hidupmu, evaluasi. Hari ini kau ada di langkah yang mana? Banyak orang maunya komplain aja sama Tuhan. Tuhan, kok aku belum lihat pemulihan dalam hidupku? Kok aku belum lihat pemulihan dalam rumah tanggaku? Kok aku belum lihat pemulihan dalam ekonomiku? Tapi dia nggak evaluasi bahwa dia lagi berjalan di luar jalannya Tuhan. Analoginya begini. Kalau saudara ke satu departemen store yang jual banyak benda, biasanya kan dikategorikan ditaruhnya penempatannya saudara. Kalau saudara cari alat elektronik, jalurnya harus ke alat elektronik. Jangan saudara cari alat elektronik, jalurnya ke tempat sayur dan buah. Ada nggak di sana? Ada, tapi itu timbangan punyanya mas-masnya. Nggak bisa dibeli, ntar bawa pulang. Bu, mau ini? Enggak. Cari di jalannya Tuhan. Dan saya mau bilang, para pria paling tahu betul ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena laki-laki kalau cari barang, pasti straight to the point. Ketika datang, langsung masuk pintu mall, departemen store langsung, alat elektronik. Set, ambil, pulang. Wanita. Masuk, mau cari elektronik. Keliling dulu sampai ujung Berung. Baru balik. Beli? Belum, balik lagi. Mending kalau kesana keliling-keliling beli barang. Ini enggak, cuma ngeliat lucu, balik lagi.
Ih. Suaminya di mana? Di depan pegang tas istri. Saya sering lihat loh, betul. Saya sering lihat di mall, ada segerombolan bapak-bapak diam di depan pintu sambil pegangin tas istrinya, sambil kadang-kadang nahan-nahan anaknya yang istrinya tanpa perasaan di dalam yang lucu banget, putar-putar aja terus. Saya ketika ngeliat itu merasakan aura-aura penindasan. Aduh Tuhan. Kadang-kadang juga jalan berdua seharian. Istri bawa tentengan banyak. Belanja. Suami cuma pulang bawa apa? The crepes. Itu pun yang udah alot. Gara-gara nungguin istrinya lama. Bu jangan ketawa bertobat Bu. Iya loh. Saya mau bilang saudara. Tuhan sudah siapkan pemulihan. Tapi kita bisa menikmati itu ketika kita berjalan di jalannya Tuhan. Kalau kita berjalan di luar jalannya Tuhan, jangan harap kau bisa ketemu yang namanya pemulihan yang Tuhan sediakan. Karena pemulihan sekali lagi cuma ada di jalannya Tuhan. Ibarat saudara mau cari gedung gereja Tiberias Gading Nias, carinya di Kelapa Gading. Kalau saudara cari di Bojong Kenyot, ketemunya warung Poyoyon. Nggak ketemu, siapa lagi tuh Poyoyon? Ya loh. Tapi anehnya banyak orang yang kayak gitu. Dia pengen pemulihan, nyari pemulihan. Mana nih Tuhan pemulihan. Tapi gak mau tinggalkan jalannya yang jahat untuk jalan di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Pengen nih pemulihan terjadi dalam rumah tangganya. Tapi gak mau tinggalin dosa perzinahannya, jalan terus. Pak, mohon maaf Pak. Jangan harap pemulihan bisa terjadi kalau kau gak tinggalkan dosa zinamu di luar sana Pak. Jangan Tuhan pemulihan, tapi jalan terus. Najis. Apalagi saya mau bilang, Pak, saya mau bilang, Mak, ibu-ibu jangan dengar, mohon maaf. Tutup kuping. Bu, Pak, jangan kecewakan istrimu, Pak. Apalagi istri yang sayang banget. Aduh, jangan, Pak. Jangan suka bohongin istrimu Pak. Karena bukan apa-apa. Saya udah banyak ngelanin keluarga, saya mau bilang saudara. Laki-laki memang mungkin jago bohong. Tapi saya mau bilang istri yang tersakiti bisa jauh lebih jago Pak. Betul. Laki-laki kalau bohong tuh dari body language-nya bisa ketahuan Pak. Betul. Kalau kau bohong sehebat-hebatnya engkau pulang masih kelihatan. Seprofesional-profesionalnya engkau ketika ditanya istri, Papa dari mana? Papa dari sekalipun mungkin meyakinkan, itu lubang hidung bisa kebuka ketutup, ketawa. Tapi kalau istri, kalau dia bohong Pak, bisa meyakinkan. Oh mama dari tadi biasa urusan kantor. Mama meyakinkan Pak. Karena kenapa? Dalam kehidupan mereka sudah sangat terlatih Pak. Ini sekali lagi ya, ini bukan buat para wanita, tutup kuping ya. Pak, istri-istri dalam pergaulannya Pak, bisa begini Pak. Lagi ngomongin orang nih, lu tahu gak si Cilili? Lu tahu gak Cilili, tahu gak? Masa gitu-gitu, udah. Ini dia begaya-begaya, pakai barang-barang kelihatan merek-merek, branded. Itu KW3 itu. Pasar pagi itu, samping tukang cilok itu, Kalau lu tahu, gua yang jualan di situ. Memang si Cili memang suka bergaya, udah rakyat jelata juga sombong banget dia. Tapi ketika si Cili datang, dia bisa begini Pak.
Aduh Lili, apa kabar? Aduh, sukacita banget bisa ketemu. Aduh, kita lagi ngomongin kamu loh, kangen banget. Oh. Ih. Jangan ketawa Bu, bertobat. Saya nggak tahu siapa saudara, jujur-jujur aja masing-masing. Tapi nanti kalau memang kau itu keluar, minta hand sanitizer di mulut. Biar bersih. Pendeta macam apa ini? Puas, saya puas. Jarang-jarang kan pendeta bela kaum laki-laki. Biasanya pendeta sikat laki-laki sekarang. Tapi ayolah. Serius, waktu durasi. Ayolah. Pemulihan Tuhan, sekali lagi Tuhan udah siapin. Tapi ayolah. Kalau hari ini kau masih, mohon maaf ya, masih hidup dalam keadaan belum lihat pemulihan Tuhan. Dan kau evaluasi karena itu, karena sifatmu, karena perjalananmu masih di jalan di luar Tuhan. Udahlah. Kalau memang jalanmu jalan yang jahat, akuilah itu dan kembali lagi berjalan di jalan yang Tuhan. Masa betah dalam hidup berat terus? Masa betah dalam perzinahan terus? Masa betah diganggu iblis terus? Masa betah dibelenggu dosa terus? Masa betah? Itu bukan yang Tuhan mau buat kita loh. Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Bahasa Ibu Gembala Sidang apa? Hidup di bumi seperti di surga. Kalau saudara mau, aduh Tuhan, udahlah. Tinggalkan semua itu, saatnya apa? Jalan di jalannya Tuhan. Supaya apa? Kita berjalan di jalannya Tuhan. Kita lihat, kita bisa menikmati apa? Pemulihan demi pemulihan yang Tuhan sudah siapkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo berjalan di jalannya Tuhan. Bilang sama yang ngomong dan nikmati pemulihan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.